a brand new day. Your backpacks are ready, we're on our way. In your cute clothes, you're shining bright, with a big smile ready for the light. New adventures are waiting for you. Oh, let's talk about your first big day. So much. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sudah siap belajar? Siap. Oke, kalau siap, silakan ketua kelas pimpin doa dulu sebelum belajar. Sebelum kita belajar, maka berdoa menurut agama dan berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman alim. Sudah siap ya belajar hari ini? Siap. Oke, sebelum itu untuk memastikan teman-teman apakah sudah hadir semua, coba lihat kanan kirinya siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Aurel, Hadir. Data, Hadir, Bu. Faiz. Hadir, Bu. Oke, hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Oke, sama-sama kita menyanyikan lagu nasional. Satu bangsa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Jadi kemarin kita tentang apa? Membuat kaligrafi. Buat kaligrafi. Temanya apa? Mengartikan Quran surah Al-Imran dan Al-Baqarah. Nah, ini kita lanjutkan. Temanya itu memahami pesan pokok Quran surah Al-Imran dan Al-Baqarah 256. Tujuan kita pada pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat memahami pesan-pesan pokok dalam Quran surah Al-Imran ayat 64 dan surah Al-Baqarah ayat 256. Dengan nama, apakah kalian memiliki teman yang berbeda suku? Ada. Ya, oke. Semua punya teman yang berbeda suku? Punya. Ya, berbeda suku apa saja? Bali. Bali, suku Tolaki, Jawa. Jawa, suku Bu? Yes. Ya, banyak kalian memiliki teman yang mempunyai perbedaan keyakinan atau agama juga? Punya. Oke, ada agama apa saja? Hindu. Udah lihat kan? Dan kita akan bagaimana sikap kalian dalam menerima perbedaan tersebut? Ayo, ke tangan atas. Ya. Saling berbagi dan saling menyayangi. Pintar, bertangguh. Sifatnya bagus, saling berbagi dan saling menyayangi. Siapa lagi? Oke, Alisa boleh. Menghargai dadanya, menerima perbedaan pendapat. Oke, bagus. Ada perbedaan pendapat. Kalau berteman pasti berbeda pendapat, apalagi kalau dalam diskusi. Bu Guru punya video tentang pesan pokok sekaligus bisa kita nyanyikan. Surat Ali Imran 64 berpesan agar tidak sekutukannya, atasi masalah dengan musyawarah, cari persamaan kalimat sawah. Surat Al-Baqarah 256 tak boleh memaksa dalam beragama, berpegang teguhlah pada agamanya, berimanlah pada Allah Ta'ala. Dari materi itu dan video tersebut mengenai pesan pokok Quran surah Al-Imran dan Al-Baqarah, ada yang mau ditanyakan? Boleh, silakan. Apa itu kalimat sawah? Kalimat sawah. Kalimat sawah itu kita sebagai sesama muslim harus memiliki sifat bersama. Apa? Kalau yang berbeda suku tadi punya teman berbeda suku, berbeda agama, semua tetap sama.
tetap sama di mata Allah. Jangan beda bertakwa kepada Allah, insya Allah dia selamat dunia dan akhirat. Siapa lagi yang mau bertanya? Boleh. Bagaimana caranya kita menjaga perbedaan, Bu? Kalau dalam berdiskusi kan beda-beda pendapat, berarti sikapnya kita harus menerima perbedaan. Kalau dalam berteman, ada yang berebut permainan, caranya bagaimana? Saling berbagi. Pesan pokok Al-Imran di situ pertama keimanan kepada Allah. Ayat ini menandakan bahwa hanya kepada Allah kita berhak beribadah dan mengajak umat manusia untuk apa? Beriman Kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Ya, kemudian kalimatun sahabat tadi apa? Berperilaku santuy terhadap ketiga, janji dan ancaman. Apa itu janjinya Allah? Sedangkan ancamannya apa? Bagi mereka yang jadi, kalau ada yang janji Allah ternyata barang siapa yang beriman kepada Allah, dia akan mendapatkan keberkahan, rahmat dan kehidupan yang kekal di surga. Pokok Al-Baqarah, pokok keimanan pertama. Kedua yaitu bukti-bukti kebesaran Allah. Yang ketiga sifat-sifat manusia. Yang keempat perintah dan larangan Allah. Dan yang kelima janji dan ancaman. Untuk pokok keimanan apa maksudnya itu? Menegaskan bahwa Islam menawarkan kebebasan beragama, namun juga menunjukkan jalan yang benar bagi mereka yang mau menerima hidayah. Jadi kedua bukti-bukti kebesaran Allah. Apa itu? Buktinya? Nah, salah satu bukti kebesaran Allah adalah adanya kitab Al-Qur'an. Sifat-sifat manusia, apa itu maksudnya? Keempat, perintah dan larangan. Perintahnya Allah berupa apa? Nah, larangannya berupa apa? Guru akan membagi kalian 3 kelompok berdasarkan minatnya kalian. Ada yang suka auditori, yaitu mendengarkan audio. Ada yang visual, suka mengamati gambar. Dan ada yang kinestetik, ada yang suka mengamati video cerita. Tadi apa? Rikal, terus Tona, dan Faiz. Karena sudah terbagi kelompoknya, ada yang kinestetik, ada yang visual dan auditori. Guru membagi tugasnya. Auditori mendengarkan audio atau video tentang lagu toleransi. Yang tugasnya kelompok visual mengamati gambar dan menuliskan sikap yang mencerminkan tentang pesan-pesan Quran surah Al-Imran Al-Baqarah. Suku Batak, Tian, suku Bugis, Dapa, suku Dayak. Meskipun berasal dari suku yang berbeda-beda, mereka berteman baik dan saling menghargai. Suatu hari Bu Anissa, guru mereka berkata, hari ini kita akan belajar tentang bermain dari daerah asal kalian. Lalu berkata, di Jawa kami suka bermain sepak bola di lapangan. Budi berkata, di Batak kami suka bermain tari tambang metro dan tari kos-kos. Yon berkata, di Bugis kami berkata, meskipun kita berbeda suku, belajar budaya
berteman. Dapat berkata yang penting kita saling menghormati dan bermain bersama. Pesan, walaupun kita berbeda suku, kita bisa saling belajar dan bermain bersama. Ya, itulah tadi penampilan dari kelompok kinestetik. Berikan dulu aplaus yang meriah. Silakan teman-temannya. Silakan kelompok auditori mau buat lagu apa? Allah kita semua pada Allah kita akan bersujud. Ingatkan mas pada selain Dia, satukan hati dalam cinta yang nyata. Tidak ada paksaan dalam agama ini, jalan yang paling benar lewat tanpa berselisih. Masya Allah, sekali dari aplaus semuanya. Kelompok auditori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kami dari kelompok siswa akan menampilkan hasil kerja kelompok kami. Mari, silakan ditampilkan. Atas nama Dia, Ija, Naila, Ular. Objek gambarnya tentang apa? Berdoa bersama. Ya, jelaskan keterlibatannya dengan Quran Surah Imran. Suatu keimanan ini menegaskan bahwa Islam menawarkan kebebasan beragama, tetapi juga menunjukkan jalan yang benar bagi mereka yang mau menerima hidayah. Baik. Satu satu terhadap perbedaan suku antar kelompok agama manapun. Ya, baik, bagus. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, siswa, ada yang ditanyakan? Nada. Tidak ada, sudah jelas. Bagus karyanya ya. Hasil proyek kelompoknya bagus. Oke. Beri tepuk tangan untuk semua kelompok yang tampil. Nah, kesimpulan dari diskusi hari ini, apa yang bisa kita ambil? Tentang suku budaya Budaya, apa lagi? dan yang Bermusyawarah. Ya, surga dan neraka juga ada tadi. dan bergotong royong. Gotong royong. Kemudian kita estetik. Kesimpulan dari kelompoknya tadi apa? Dan suku. Suku. Suku-suku dalam berteman berbeda-beda. Dari pembelajaran kita hari ini, bagaimana perasaanmu pada saat kerjasama dengan teman-teman yang lain? Bahagia, senang. Dari bintang 1 sampai 5, berikan bagaimana penilaianmu pembelajaran hari ini. 5. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang perilaku apa saja yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari mengenai Quran Surah Al-Imran dan Al-Baqarah. Ya, guru berikan motivasi, berikan penyemangat bahwa sebagai anak murid khususnya beragama Islam harus saling bergotong royong, saling mengasihi. Mari sama-sama kita berdoa untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini dipimpin oleh ketua kelas. Silakan.
berdamai dalam kebersamaan. Untuk temanya itu mengartikan Al-Quran Surah Al-Imran ayat 64 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Ada ingat? Quran ini tentang apa artinya? Iya, tentang apa? Enggak. Toleransi dalam Beragama. Bagus sekali, tepuk tangan dulu. Toleransi dalam beragama. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Peserta didik mampu mengartikan Al-Quran Surah Al-Imran ayat 64 dan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 dengan benar. Apakah kalian pernah mengartikan Al-Quran Surah Al-Imran dan Al-Baqarah? Pernah? Pernah ya? Apa artinya Al-Quran Surah Al-Imran dan Al-Baqarah? Bu, Ya, silakan Akta. kita tidak mau mempersekutukan Allah. Bagus. Kita tidak mempersekutukan Allah. Berarti kalau kita percaya kepada Allah, kita selalu lakukan semua ibadah kita. Kayak apa saja? Puasa, terus sholat, mengaji. Kemudian, kalau surah Al-Baqarah siapa yang tahu? Bu, boleh bisa. Tidak ada paksaan dalam beragama. Bagus. Tidak ada paksaan dalam beragama. Karena orang lain, agama lain punya kepercayaannya masing-masing. Kita bagi dulu kelompok. Kita bagi kelompok besar, ya. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Boleh yang tahu ayatnya, boleh dibaca. Biar lancar. Artinya, Katakanlah wahai Nabi Muhammad, wahai ahlu kitab, marilah kita menuju pada satu keyakinan yang sama antara dengan yakni kita tidak menyembah selain Allah, kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang muslim. lagi surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh diperhatikan. Artinya, tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada Tuhan dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Qul ya ahlal kitabi. Artinya apa? Baik, lanjut. Ta'alau ila kalimatin sawa. Bainana wa bainakum Allah na'budu illallah. Fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Diperhatikan? Dipahami ya? Mana? Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Allahu sami'un. Di sini Bu Guru punya kartu. Ada untuk surah Al-Baqarah, ada juga untuk surah Al-Imran. Di dalamnya sudah ada kartu potongan-potongan ayat, artinya dan ayatnya. Jadi nanti kalian tugasnya mencocokkan potongan-potongan ayat dan arti atau kartu tersebut nanti disusun pada lembar kerja. Ya, di sini perhatikan ada tabel lafal. Lafal itu berarti ayatnya ya. Di sini ada tabel arti, berarti misalnya sini lafalnya kuliah, artinya apa? Ya.
Nama-namanya siapa saja kelompok 2? Baik. La ikrah. Tidak ada paksaan. Fitri dalam agama. Qad tabayyana. Sesungguhnya telah jelas. Rusyda jalan yang benar. Minal ghoi dengan jalan yang sesat. Fayyakul para siapa ingat. Baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Bagaimana, sudah bagus? Bagus. Artinya Menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama. Bainana wa bainakum. artinya Antara kami dan kamu. Lana bahwa kita tidak menyembah illallah selain Allah. Arbaban Tuhan Ne'udunillah selain Allah. Faqulu maka katakanlah asyhadu saksikanlah bi anna muslimun bahwa kami adalah orang-orang muslim. bi anna muslimun. Bi anna muslimun itu artinya apa? Bahwa kami adalah orang muslim. Ya, baik. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sudah bagus penampilan dan pemaparan materinya? Ya, baik. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Dari hasil diskusi tadi, ada yang mau simpulkan dari pemaparan dari masing-masing? Kelompok 1 itu tentang apa ayatnya tadi? Al-Imran. Dia menceritakan atau artinya tentang apa? Ya, kamera muslim. Kemudian apa lagi? Kita tidak menjadikan Tuhan selain Allah. Baik, tidak menjadikan Tuhan selain Allah. Berarti kita harus taat kepada Allah, harus yakin. Kemudian kelompok 2, kesimpulannya. Tidak ada paksaan dalam beragama. Apakah kalian sudah mengetahui arti dari Al-Quran surah Al-Imran Al-Baqarah? Sudah, ya. Bagaimana perasaan kalian pada saat mengerjakan proses kelompok? Gembira, apalagi? Bahagia. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pesan pokok Quran surah Al-Baqarah dan